Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Pemirsa YouTube yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, di dalam Al-Quran banyak sekali ayat-ayat yang mengajak kita untuk selalu berusaha agar hidup kita bahagia. Misalnya dapat kita lihat dalam surat Al-Mu'minun ayat 1 dan 2. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qad aflahal mu'minun alladzina hum an salatihim khashi'un. Sungguh berbahagialah orang-orang yang beriman. Itu orang yang khusyuk di dalam salatnya. Kemudian dalam surat Al-Jumu'ah ayat 10. Fa idza qudiyatis shalah fantashiru fil ardh. Jika kamu telah menunaikan salat, bertebaranlah kamu di atas muka bumi. Wabtaghu min fadlillah, dan carilah karunia Allah. Wazkurullaha katsiran, dan berzikirlah kepada Allah sebanyak-banyaknya. La'allakum tuflihun, agar kamu bahagia. Dan masih banyak lagi ayat-ayat yang lain di dalam Al-Quran yang mendorong manusia untuk berjuang, berusaha agar memperoleh hidup bahagia. Pemirsa, namun di sisi lain, di dalam kehidupan ini, kadang kita menghadapi hal-hal yang bisa merampas kebahagiaan kita. Misalnya musibah, penderitaan, kesulitan, dan lain sebagainya. Nah, pertanyaannya sekarang adalah bagaimana kita menyikapi itu semua agar kebahagiaan hidup kita tidak sirna. Pemirsa YouTube yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam kesempatan ini saya ingin menyampaikan dua hal saja agar durasi videonya tidak terlalu panjang. Yang pertama, janganlah kita selalu meratapi musibah, penderitaan, atau kesulitan yang menimpa kita. Prinsipnya, yang penting kita mengatasi. Kenapa? Karena sesungguhnya masih banyak hal lain yang bisa membuat kita bahagia. Misalnya ketika gigi kita sakit, nggak usah diratapi terus gigi yang sakit itu, karena masih banyak organ-organ tubuh kita yang lain yang masih sehat. Jantung masih sehat, ginjal masih sehat, paru masih sehat, apalagi kaki dan mata masih sehat, masih bisa beraktivitas ke sana kemari. Begitu juga ketika mobil tergores, jangan kita terfokus terus pada satu titik di bagian yang tergores itu, karena sesungguhnya masih banyak bagian dari bodi mobil itu yang masih mulus. Inilah yang dalam bahasa psikolognya sindrom missing style, selalu terfokus pada sesuatu yang hilang. Ini yang harus kita hindari agar kebahagiaan hidup kita tidak hilang. Nah, terkait dengan persoalan ini, mari kita simak sebuah kisah di mana ada seorang penyair. Suatu ketika dia sholat di masjid. Selesai sholat, maka dia keluar dari masjid. Tapi ternyata dia kaget juga karena sepatunya tidak ada. Sepatunya hilang. Betapa kecewanya si penyair itu. Sampai dia berkata di dalam hatinya, heran, di tempat ibadah yang mulia ini, di tempat yang suci ini, masih ada juga orang yang mau mengambil sesuatu yang bukan haknya. Kemudian si penyair kembali lagi ke dalam masjid. Dia masuk lagi ingin menjumpai orang-orang yang masih ada di dalam masjid. Dia ingin kasih tahu kalau sepatunya dia hilang. Tapi baru beberapa langkahnya itu dihentikan oleh sebuah pemandangan dari salah satu sudut di masjid itu.
di mana dia melihat ada orang tua yang sudah lanjut usianya, begitu ceria wajahnya, dengan senyum di kulum, menunjukkan kebahagiaan yang luar biasa. Maka si penyair mendekatinya. Kemudian setelah dia mendekati orang tua itu, maka si penyair tadi terkejut karena orang tua itu ternyata sudah tidak memiliki kedua belah kaki. Kakinya dua-duanya udah nggak ada. Akhirnya terbersit dalam benaknya, saya begitu kecewanya, padahal yang hilang cuma alas kaki, sepatu. Tapi bapak itu begitu bahagianya, padahal yang hilang adalah bukan alas kaki, kedua belah kaki. Nah, jadi itulah sebabnya kita tidak boleh meratapi, fokus pada sesuatu yang hilang, pada hal-hal yang membuat terampas kebahagiaan kita. Karena pada hakikatnya itu adalah setitik derita di tengah belantara bahagia. Pemirsa YouTube yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, selanjutnya kalau kita coba buka lembaran sejarah, almarhum Profesor Dr. Buya Hamka, semasa hidupnya dia pernah dijebloskan ke dalam penjara. Pada saat itu dia benar-benar dizolimi. Dia pada saat itu betul-betul kehilangan hak kemerdekaan. Tapi beliau tidak meratapi penderitaan, kesulitan atau musibah yang menimpa dirinya. Sehingga di dalam penjara beliau selalu mengaji. Bahkan melanjutkan menulis kitab tafsir Al-Quran. Sehingga pada akhirnya rampung sebanyak 30 juz tafsir Al-Quran karya beliau. 2 juz beliau sudah selesaikan sebelum masuk penjara, dan 28 juznya beliau selesaikan ketika berada di dalam penjara. Inilah yang dikatakan oleh Allah dalam surat Al-Insyirah ayat 5 dan 6. Fa inna ma'al usri yusron, inna ma'al usri yusra. Maka sesungguhnya bersamaan dengan kesulitan ada kemudahan. Sesungguhnya bersamaan dengan kesulitan ada kemudahan. Nah, di dalam ayat itu Allah tidak berfirman fa inna ba'dal usri yusra, maka sesudah kesulitan ada kemudahan. Tidak begitu. Tapi yang Allah katakan fa inna ma'al usri yusra, maka sesungguhnya bersamaan dengan kesulitan ada kemudahan. Nah, itulah yang dialami oleh almarhum Profesor Dr. Buya Hamka. Sehingga kendati pun beliau di dalam penjara, beliau bisa merampungkan penulisan kitab tafsir sebanyak 30 juz. 2 juz sebelum masuk ke dalam penjara, 28 juz beliau selesaikan ketika berada dalam penjara. Sesungguhnya bersamaan dengan kesulitan ada kemudahan. Kenapa? Karena almarhum Profesor Dr. Buya Hamka tidak meratapi kesulitan, penderitaan atau musibah yang dihadapinya. Pemirsa YouTube yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah hendaklah kita memandang peristiwa-peristiwa yang bisa merebut, merampas atau merenggut kebahagiaan kita dari sudut pandang yang berbeda. Jadi kita ubah sudut pandang kita. Sama halnya dengan seorang fotografer. Ketika dia ingin memotret pemandangan di sebuah pegunungan, terlebih dahulu kan dia harus mencari angle-nya yang benar-benar pas supaya hasil pemotretannya bagus. Kalau ternyata belum juga pas, maka dia harus geser, dia rubah posisinya agar mendapatkan posisi yang benar-benar tepat. Jadi jelas yang digeser adalah posisinya, bukan gunungnya. Gunung tidak bisa digeser-geser.
begitu juga ketika kita berhadapan dengan hal-hal yang bisa merebut, merampas atau merenggut kebahagiaan kita, maka kita harus lihat dari sudut pandang yang berbeda. Atau kita ubah sudut pandang kita. Misalnya, ini contoh saja, mudah-mudahan nggak terjadi. Satu ketika dompet kita kehilangan ketika kita berada di sebuah mall. Maka ini bisa kita lihat dari sisi positif, kita bisa pandang juga dari sisi negatif. Kalau kita lihat dari sisi negatif, maka yang keluar adalah sumpah serapah kita. Bahkan bahasa-bahasa dari kebun binatang akan keluar semua itu. Tapi kalau kita lihat dari sisi positif, ya mungkin kita akan berkata, ini mungkin teguran Allah kepada saya lantaran selama ini saya tidak pernah bersedekah, misalnya begitu. Atau mungkin ini merupakan peringatan buat saya agar saya lebih hati-hati lagi kalau berada di tempat keramaian seperti ini. Nah, inilah kita rubah sudut pandang kita dalam melihat sebuah peristiwa. Karena Allah pun di dalam Al-Quran menegaskan, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah nasib satu kaum kalau kaum itu sendiri yang tidak mengubahnya. Salah satunya adalah mengubah sudut pandang. Pemirsa, dalam surat Ar-Ra'd ayat 12, Allah berfirman, "Walladzi yurikumul barqa khaufan wa tama'an wa yunshi'us sahabat thiqal." Dialah Allah yang telah memperlihatkan kilat kepada kamu, yang menimbulkan ketakutan dan harapan. Wa yunshi'us sahabat thiqal, dan dialah yang menciptakan awan mendung. Pemirsa, realitas halilintar atau kilat itu memang mengerikan. Ditambah lagi dengan awan hitam yang gelap dan tebal, maka sungguh sangat menakutkan. Akan tetapi, hal itu pun menimbulkan harapan. Bukankah halilintar yang menggelegar, awan hitam yang gelap dan tebal itu pertanda akan turunnya hujan? Dan bukankah air hujan itu merupakan sumber kehidupan? Nah, di sini jelas Allah Subhanahu wa Ta'ala lewat ayat ini mengajak kita agar kita terlepas dari hal-hal yang bisa merebut atau merampas kebahagiaan kita. Sehingga halilintar yang menggelegar, awan hitam yang gelap dan tebal, itu bisa dilihat dari sisi positif, bisa juga dilihat dari sisi negatif. Pemirsa YouTube yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, barangkali itu yang bisa saya sampaikan, lebih kurangnya mohon dimaafkan. Kalau suka pada video ini, jangan lupa klik subscribe bagi yang belum. Bagi yang sudah, silakan langsung klik like dan berikan komen, lalu share kepada yang lain supaya manfaatnya berkepanjangan. Barangkali itu yang dapat saya sampaikan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.